Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Mari kita memulai hari yang baru ini dengan melanjutkan pembacaan firman Tuhan di kitab Mazmur pasal 16. Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai, ya milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Tuhan dan segala kebaikannya. Pemazmur tidak menempatkan dirinya sebagai pribadi yang menilai diri sendiri saleh, sehingga menyebut Tuhan baik kepada orang saleh saja. Tetapi justru pemazmur menempatkan dirinya sebagai umat yang diperkenan oleh Tuhan untuk menikmati segala kebaikan Tuhan. Membuka mazmur ini, penulis menyatakan bahwa orang saleh akan berbahagia, sedangkan orang-orang yang mengikuti Allah lain mengalami hal yang sebaliknya. Namun demikian, pemazmur mengingatkan bahwa kebaikan Tuhan bukan hanya dalam bentuk berkat-berkat yang bisa dinikmati. Maka, dalam teks kita hari ini kita bisa memaknai berkat Tuhan yang akan dinikmati oleh umatnya diberikan dalam dua bentuk. Yang pertama adalah hidup dalam pimpinan Tuhan. Menempatkan diri sebagai umat Tuhan akan menjadi sebuah kebanggaan bagi kita. Tuhan disebut sebagai bagian warisan dan piala bagi umatnya. Dua hal ini adalah bentuk penghargaan yang seharusnya diberikan kepada orang-orang yang memang layak menerimanya. Tetapi jika kita merenungkan, bukankah sebenarnya kita tidak cukup layak untuk menerima kasih Tuhan oleh karena keberdosaan kita? Justru kasih Tuhanlah yang diberikan kepada kita, yang telah melayakkan kita untuk disebut sebagai umatnya. Maka berbanggalah pada kebaikan Tuhan yang telah menerima kita apa adanya. Yang kedua, kebaikan Tuhan digambarkan dengan momen di mana Tuhan menasehati kita, khususnya ketika kita melangkah di jalan yang salah. Ia menasehati kita agar kita berbalik kepada jalan yang Ia kehendaki, sehingga tetap menyandang status sebagai umatnya. Bagaimana caranya? Yaitu ketika Tuhan meletakkan perkataannya dalam hati nurani kita. Ia menasehati kita saat kita teringat akan firman-Nya, dan Ia memperingatkan kita melalui perkataannya dalam hati nurani. Maka mari jangan abaikan jika kita sedang merasakan atau menerima teguran Tuhan. Karena ini berarti Tuhan sedang menyatakan kebaikan-Nya kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami disadarkan bahwa kebaikan-Mu ternyata tidak hanya dalam bentuk materi atau berkat-berkat yang kami nikmati setiap hari,
Tetapi kebaikan Tuhan justru dimulai ketika Engkau berkenan mengangkat kami sebagai umat-Mu di tengah kelemahan maupun keberdosaan kami. Dan kebaikan-Mu Engkau nyatakan ketika Engkau menjagai kami melalui nasihat dan perkataan-Mu yang Engkau letakkan dalam hati nurani kami. Hanya kadang kami mengabaikannya dengan berbagai alasan. Ampunilah kami ya Tuhan, yang seringkali tidak menghargai kebaikan Tuhan. Tetapi biarlah melalui firman-Mu pada pagi hari ini, kami diingatkan agar kami terus menikmati, menghargai dan menghormati kebaikan Tuhan yang telah mengangkat kami sebagai umat-Mu dan terus menjaga kami agar tetap menjadi umat-Mu. Kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini, kiranya Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.